Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Egi Didi Suraputra dengan NIM 24130111025 dari kelas 4E. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan media pembelajaran yang saya buat, yaitu dengan materi transformasi geometri seperti translasi, rotasi, refleksi, atau dilatasi. Nah, jadi tampilan yang pertama itu terdapat petunjuk penggunaan media. Nah, adapun juga checklist box seperti translasi, rotasi, refleksi, dan dilatasi. Nah, di sini kita bisa memilih salah satu jenis transformasinya. Nah, misalkan kita pilih translasi. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jadi pada media ini tentu saja dirancang agar siswa itu dapat mengeksplorasi secara langsung bagaimana suatu objek berpindah posisi tanpa mengubah bentuk dan ukuran. Nah, jadi terdapat fitur kita bisa masukkan titik koordinatnya pada input box ini. Nah, kita ubah, maka di sini akan ikut berubah. Nah, vektornya juga ketika kita ubah, maka di sini juga akan ikut berubah. Dan ini juga kita bisa geser-geser. Nah, tentu saja bayangannya juga akan ikut berpindah-pindah sesuai dengan arah vektornya. Nah, lanjut juga ada fitur petunjuk penggunaan. Nah, ini juga agar memudahkan kita dalam menggunakan media ini, dan juga terdapat beberapa pertanyaan, fitur pertanyaan. Nah, ini cara tidak langsung memberikan jawaban. Nah, tentu saja dengan pertanyaan ini siswa itu dapat menemukan pola atau konsep mereka sendiri. Nah, terdapat juga fitur keterangan lengkap. Nah, ini dengan mencet ini kita bisa mengetahui penotasiannya dan juga rumus dari translasi itu sendiri. Nah, lanjut ke rotasi. Nah, adapun ini merupakan tampilannya. Jadi media ini tentu saja dirancang agar bagaimana siswa itu bisa mengeksplor suatu objek diputar terhadap titik tertentu dengan sudut tertentu secara dinamis. Nah, adapun sudutnya yaitu O, dan bisa kita ubah-ubah pada input box juga. Nah, ada pula fitur yaitu titik koordinat, ini bisa kita ubah sama seperti sebelumnya, dan juga titiknya ini bisa kita geser-geser. Nah, selain itu juga terdapat fitur petunjuk penggunaan sama seperti tadi, dan pertanyaan, dan juga keterangan lengkap sama seperti sebelumnya. Sekarang kita lanjut ke refleksi. Nah, adapun fiturnya itu sama seperti sebelumnya. Nah, hanya saja berbeda di ini input box. Nah, saya menamakan refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y sama dengan X, Y sama dengan min X, X sama dengan H, Y dan Y sama dengan K. Nah, ketika kita pencet, maka akan muncul refleksi segitiga HIJ terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan aksen I aksen dan J aksen. Dan ini tampilan penotasian dan rumusnya. Nah, ada juga fitur petunjuk penggunaan sama seperti sebelumnya, dan juga pertanyaan sama seperti sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut ke dilatasi. Nah, adapun seperti ini tampilannya. Nah, di sini juga terdapat fitur untuk memasukkan titik koordinatnya yaitu KL dan M, dan juga pusatnya yaitu 2,2. Nah, media ini tentu saja dirancang agar siswa itu dapat mengeksplorasi secara langsung bagaimana suatu objek mengalami pembesaran atau pengecilan terhadap suatu pusat. Nah, adapun juga fiturnya itu sama seperti sebelumnya, itu dapat petunjuk penggunaannya dan juga pertanyaan.
Selain itu juga ada keterangan lengkapnya, ada penotasiannya dan juga rumus dari dilatasi itu sendiri. Nah, baik, sekian penjelasan dari saya dalam menggunakan media pembelajaran, yaitu dengan materi transformasi geometri seperti translasi, rotasi, refleksi, atau dilatasi. Nah, saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam hormat.